Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saya adalah seorang mukmin. Saya adalah manusia yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan meyakini bahwa rukun iman itu benar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada rukun-rukun yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah tema, bagaimana sih harga nyawa seorang mukmin? Harga nyawa seorang mukmin. Apakah murah? Apakah biasa-biasa saja atau mahal yang luar biasa? Anda wajib paham bagaimana nyawa seorang mukmin agar kita memiliki sikap yang benar terhadap orang-orang beriman. Menyakiti orang beriman itu persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memfitnahnya. Apalagi kemudian sampai membunuhnya, ini persoalan. Dalam Islam itu persoalan. Seperti apa sih begitu hebatnya orang beriman ini? Mari kita lihat. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar saudara-saudara memahami betul seberapa sih harga seorang mukmin di muka bumi ini. Yang pertama, seorang mukmin lebih berharga dari dunia dan isinya. Seorang mukmin itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Langit 7 lapis dengan bumi 7 lapis itu tidak ada harganya jika dibanding dengan nyawa seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena ingat, hanya dengan 2 rakaat semuanya bisa diselesaikan. Seorang mukmin bisa mendapatkan harga langit dan bumi ini secara keseluruhan, bahkan seisinya hanya dengan sholat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bayangkan tuh orang beriman. Untuk itu maka nggak bisa. Orang beriman tuh sangat mahal, luar biasa. Bahkan kalau Anda ingin tahu, alam semesta ini hanya diciptakan untuk orang beriman. Alam semesta ini hanya diciptakan untuk orang beriman. Makanya apa? Aslinya tidak layak. Selain orang beriman tuh hidup di muka bumi ini nggak layak. Gitu. Bahkan tidak layak siapapun selain orang beriman itu menguasai muka bumi ini, nggak layak sama sekali. Makanya harga seorang mukmin itu sangat luar biasa tinggi. Dan jangan sampai kita kemudian disia-siakan atau Anda menyia-nyiakan diri sebagai seorang mukmin. Tidak boleh. Artinya apa? Anda seorang mukmin harus memiliki peranan yang luar biasa. Karena apa? Masya Allah, nyawa Anda begitu berharga luar biasa. Kalau Anda punya keinginan penghasilan 150 juta dengan bekerja setiap hari 8 jam, maka bisa dipastikan 900.000 itu per jam Anda harus mendapatkan uang. Seperti itu. Makanya Masya Allah. Dan itu luar biasa besar, tetapi bagi seorang mukmin itu masih sangat rendah, masih sangat kemudian kurang sekali harganya. Maka Anda harus kuat, Anda harus hebat. Nyawa Anda begitu berharga, maka jangan disia-siakan. Untuk itu maka siapapun Anda juga tidak boleh menyanyiakan nyawa Anda. Untuk itu bergaul dengan seorang mukmin harus kualitasnya kualitas terbaik. Ngobrol nggak boleh sembarangan, itu tidak boleh orang beriman itu. Karena harga Anda begitu hebat, luar biasa. Yang kedua, mukmin yang muttaqin mendatangkan dan menebarkan keberkahan. Seorang mukmin yang muttaqin dalam Al-Quran disebutkan itu yang mendatangkan dan menebarkan berbagai keberkahan. Makanya apa? Tidak ada keberkahan dalam hidup sebuah bangsa dimanapun adanya kalau orang berimannya tidak ada. Atau kalau orang berimannya dizalimi, apalagi sampai kemudian dihabisi dan dihilangkan dan dibunuh atau dipenjarakan, itu berbahaya. Bagi kemudian keberkahan tempat tersebut akan hilang, pasti akan hilang. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin yang namanya Ibrahim alaihissalam, satu kali berdoa
itu bisa mengakibatkan Mekah Mukarramah itu subur makmur dengan banyak kemudian keberkahan. Walaupun tandus, tapi Masya Allah, makanan dari manapun akan datang. Kenapa? Karena doa seorang mukmin. Maka hati-hati dengan seorang mukmin. Kehilangan kehadiran mereka, apalagi kemudian nyawa mereka hilang, ini persoalan. Bisa menghilangkan keberkahan. Makanya ingat, siapapun yang memenjarakan orang beriman, maka pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Gitu. Untuk itu maka yang ketiga, mari kita lihat, saat seorang mukmin terbunuh, maka sang pembunuh pasti terlaknat. Itu pasti terlaknat. Makanya hati-hati. Jika Anda membunuh seorang mukmin, satu orang saja, maka ingat, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh malaikat, dari seluruh binatang, hewan, termasuk ikan di lautan, seluruhnya melaknat Anda. Maka hidup Anda pasti akan sengsara. Mungkin Anda merasa puas bisa membunuh seorang mukmin, tapi ingat, Anda akan terhantui dengan berbagai kemudian kemuraman, berbagai kemudian masalah. Mungkin Anda bisa tertawa pada saat kemudian membunuh orang beriman, tapi lihat keluarga Anda di kemudian hari, lihat Anda sendiri di kemudian hari. Alih-alih mungkin barangkali yang membunuh orang beriman akan mendapatkan pangkat dan jabatan, tidak, pasti akan hancur. Ingat Kemal Atatürk yang membunuh banyak kaum mukminin di Turki di masa lalu, mati dalam keadaan sangat hina luar biasa. Hati-hati Anda yang membunuh orang beriman. Kemudian yang keempat, membunuh mukmin pejuang lebih besar laknatnya dari mukmin biasa. Masya Allah, ya rahmakumullah. Ada seorang membunuh seorang mukmin biasa, misalnya karena perampokan atau karena apa, itu ya mungkin masih biasa. Tetapi membunuh seorang pejuang, Masya Allah, laknatnya luar biasa. Anda ingin tahu kenapa runtuhnya kekuasaan Mekah di masa lalu? Karena apa? Mereka membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya hati-hati. Seorang pejuang tidak boleh dibunuh. Seorang pejuang darahnya harus terjaga. Anda membunuh pejuang, kapanpun waktunya, Anda pasti akan dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tertentu akan diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kekuasaan Anda akan semakin meningkat, tapi tidak lama. Tidak lama. Suatu saat akan runtuh dan hancur. Kemudian yang kelima, terbunuhnya seorang mukmin menjadi sebab utama runtuhnya setiap rezim. Anda ingin tahu Fir'aun kapan runtuh? Pada saat Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan di lautan. Anda ingin tahu kenapa Namrud itu kemudian hancur? Karena apa? Namrud berusaha membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu maka hati-hati. Bagaimana kemudian Mekah itu runtuh, hancur. Bahkan kemudian Romawi dan Persia kemudian hancur lebih cepat. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, salah satu penyebab utama runtuhnya seorang mukmin karena terbunuhnya seorang pejuang. Makanya hati-hati. Untuk itu maka bagi seorang mukmin yang lain, ketika seorang pejuang itu terbunuh, maka ingat, itu sama dengan apa? Menyuburkan perjuangan lebih giat. Atau kemudian apa? Menjadi surutnya kemenangan orang-orang kafir yang lain. Makanya, rahmatullah, hati-hati bagi Anda yang menjadikan nyawa seorang mukmin itu murah, Allah akan datang menolong mereka, menolong kaum mukminin untuk membalaskannya. Hanya Allah yang tahu bagaimana orang-orang kafir yang membunuh orang beriman itu runtuh, itu hancur. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa kemudian merencanakan dengan pasti. Tapi ingat bahwasanya ketentuannya sudah sangat jelas. Harga seorang mukmin itu nyawanya begitu berharga luar biasa. Dan ingat, tidak ada harga terbaik bagi seorang mukmin kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika orang mukmin teraniaya dan wafat dalam kondisi berjuang, maka ingat, pahalanya langsung surga tanpa ditunda. 72 bidadari langsung diberikan, kuburannya diberikan luar biasa, mahligai yang luar biasa bagus. Dan kemudian kalau mendapatkan sebuah kemenangan, maka akan diberikan ghanimah yang begitu banyak dan kehormatan yang begitu luar biasa. Anda pastikan diri Anda seorang mukmin agar kematian Anda begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.